Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nonafisa dan teman saya Lula Pratiwi Innaya. Kami dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum dan Syariah. Pada hari ini kami akan menampilkan hasil presentasi kami yang telah kami buat dengan judul Riba dan Bunga. Baiklah, sebelum kita memulaikan presentasi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang yang pertama, riba. Riba yang dimaksud di sini adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah peminjaman saat pengembalian pokok yang dibebankan kepada peminjam. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh si pemberi pinjaman dari si peminjam. Dalam bahasa Arab, riba berarti tambahan meskipun sedikit dari jumlah uang yang dipinjamkan hingga mencakup sekaligus riba dan bunga. Kemudian ada jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba yang termasuk ke dalam riba jual beli atau buyuk. Yang pertama riba nasiah, yaitu penyerahan penerimaan jenis barang ribawi yang diputarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasiah ini muncul karena adanya perbedaan perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian. Yang kedua ada riba fad, yaitu menukar salah satu jenis barang riba dengan jenis barang yang sama dan salah satunya lebih berat atau lebih banyak daripada lainnya. Yang kedua ada riba yang termasuk ke dalam utang piutang atau duyun. Riba duyun di sini termasuk beberapa macam. Yang pertama riba qard. Riba qard di sini adalah tambahan yang disyaratkan dalam perjanjian. Yang kedua ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah di sini adalah tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang meminjamkan dari orang yang diberi pinjaman sebagai imbalan penundaan pembayaran utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditetapkan. Kemudian ada tahapan pengharaman riba. Tahapan yang pertama yaitu menolak anggapan bahwa peminjam riba pada zahirnya menambah harta atau menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau mengkarub kepada Allah SWT. Hal ini termasuk dalam surah Al-Rum ayat 39. Tahapan yang kedua, riba yang digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasan kepada kaum Yahudi yang memakan riba. Hal ini termasuk dalam Quran surah An-Nisa ayat 160-161. Tahapan yang ketiga, riba ini diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Tahapan yang terakhir, ayat ini diturunkan oleh Allah SWT yang dengan jelas sekali mengharamkan sebarang jenis tambahan yang diambil dari peminjaman. Quran surah Al-Baqarah ayat 278-279. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bunga bank. Bunga atau interest sendiri di dalam kamus didefinisikan sebagai imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang akan dibayar pada waktu yang telah disetujui. Umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok atau suatu biaya atas uang pinjaman tersebut. Atau bunga bank sendiri didefinisikan sebagai keuntungan yang diambil bank dan biasanya dalam bentuk persentase 5% atau 10% dalam jangka waktu bulanan atau tahunan atau berdasarkan perhitungan jumlah pinjaman yang telah ditetapkan. Sejarah bunga bank. Menurut pakar sejarah ekonomi, kegiatan bisnis dengan menggunakan bank telah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi, yaitu baik pada Yunani kuno, Romawi kuno, maupun Mesir kuno. Demikian juga pada tahun 2000 sebelum Masehi di Mesopotamia. Sejarah mencatat, bangsa Yunani kuno yang memiliki peradaban tinggi juga melarang peminjaman uang dengan bunga. Pada tahap-tahap awal, bangsa kerajaan Romawi kuno
juga melarang keras pungutan atas uang dengan bunga, dan juga selanjutnya mereka membatasi besarnya suku bunga dengan undang-undang. Sementara itu, tradisi bunga berkembang pesat di Eropa dan juga telah menjadi sistem ekonomi kapitalis. Raja Inggris Henry VIII pada tahun 1540 Masehi mengatakan bahwa riba tidak diperbolehkan, sedangkan bunga diperbolehkan asal tidak berlebihan. Gaung Raja Inggris tersebut sampailah ke Belanda. Ketika Belanda menjajah Indonesia, mereka menyebarluaskan pandangan tersebut, sehingga ada orang Indonesia yang melarang praktek bunga di Indonesia. Mereka membedakan dua hal tersebut, padahal riba dan bunga adalah dua hal yang sama. Selanjutnya, pendapat para ulama mengenai penggunaan bunga bank dan juga riba. Ada dua pendapat, yaitu dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dan juga dari Nahdlatul Ulama. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengemukakan tiga pendapat mengenai hal tersebut, yaitu pertama, riba itu hukumnya haram dengan nas syarih Al-Quran dan As-Sunnah. Pendapat kedua yaitu bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank dengan sistem tanpa riba hukumnya halal. Dan yang terakhir yaitu bunga yang diberikan dari bank kepada para nasabahnya atau sebaliknya itu bersifat mutasyabihat. Selanjutnya ada pendapat dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mengemukakan tiga pendapat mengenai hal ini. Yang pertama yaitu haram, karena termasuk utang yang dipungut oleh rentenir. Yang kedua yaitu halal, karena tidak ada perjanjian akad atau perjanjian kredit waktu akad. Yang terakhir yaitu syubhat, tidak tentu halal dan haramnya, karena para ahli hukum masih berselisih mengenai hal ini. Macam-macam bunga bank, yaitu ada dua, bunga simpanan dan juga bunga pinjaman. Bunga simpanan sendiri maknanya yaitu bunga yang diberikan sebagai balas jasa dari bank kepada nasabah yang telah menyimpan uang atau menabung di bank tersebut. Contohnya seperti bunga tabungan dan juga bunga deposito. Sedangkan bunga pinjaman yaitu bunga yang dikenakan denda atau dibebankan oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank tersebut. Contohnya bunga kredit. Perbedaan antara bunga bank dan bagi hasil. Sederhananya, perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada sistemnya. Pada sistem bunga, pihak yang memberi pinjaman harus selalu untung. Sedangkan pada sistem bagi hasil, baik pihak peminjam maupun si pemberi pinjaman akan selalu mengalami untung maupun rugi. Spesifiknya, terdapat 5 perbedaan di antara keduanya, yaitu yang pertama pada sistem bunga, asumsinya harus selalu untung, sedangkan pada sistem bagi hasil mempertimbangkan pada kemungkinan untung dan rugi. Yang kedua, yaitu besar presentasi berdasarkan pada jumlah modal awal yang dipinjamkan. Sedangkan pada sistem bagi hasil yaitu berdasarkan pada jumlah keuntungan yang akan diperoleh. Yang ketiga yaitu pembayaran bunga yang dijanjikan itu tidak memikirkan atau mempertimbangkan pada proyek yang sedang dijalankan nasabah apakah untung maupun rugi. Sedangkan pada sistem bagi hasil mempertimbangkan apakah rugi maupun untung. Jika mengalami kerugian akan ditanggung secara bersama. Yang keempat yaitu jumlah pembayaran bunga itu tidak akan meningkat sekalipun jumlah pendapatan berlipat. Sedangkan pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Dan yang terakhir yaitu eksistensi bunga masih diragukan keabsahannya oleh beberapa kalangan. Sedangkan sistem bagi hasil tidak ada yang meragukannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas ketenangan kalian semua dalam mengikuti presentasi kami. Semoga dengan materi yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi kalian semua. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati kalian, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.